Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tetap selalu sehat, kuat, dan semangat. Bagaimana nak? Sudah bersiap untuk mengikuti pelajaran? Harus dipersiapkan ya dirinya untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Oke nak, ingat sebelum belajar untuk berdoa terlebih dahulu di tempat masing-masing. Ya, sekarang kita akan belajar PKN dari buku tema 1, subtema 1 pada pembelajaran yang keempat. Ciri-ciri makhluk hidup. Selamat belajar ya anak-anak Miss Rina semuanya. Tetap jaga kesehatannya. Ya, ingat kalau menulis tulisannya rapi dan bersih. Oke, selamat menonton video pembelajaran. Salam sehat untuk kita semua. Semangat! Kita sekarang belajar dari pembelajaran yang keempat ya nak, yaitu tentang menjaga kesehatan tubuh. Pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Ya, menjaga pola makan cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga pola makan serta olahraga dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Bisa kamu perhatikan gambar si Siti, di hadapannya ada tersedia makanan yang sehat. Ya, ada nasi, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, serta susu. Ya, menjaga kesehatan tubuh merupakan cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, dan apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Iya nak, kita harus dapat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Khususnya dalam situasi sekarang ya nak ya, banyak virus corona. Maka kita harus dapat menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan tubuh. Dengan begitu kita sudah mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan sesuai dengan sila Pancasila yang pertama. Lalu, apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Ya, tentu saja. Tubuh anak-anak Miss Rina kelas 3 reguler semuanya tentu bertambah tinggi dan berat tubuhnya. Ya kan nak? Nah, coba kamu perhatikan kembali. Untuk soal selanjutnya, dapat kita jawab lagi ya anak-anak. Nah, ini dia. Bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan ini? Nah, apakah kamu mensyukuri proses pertumbuhan tubuhmu, nak? Iya, tentu harus disyukuri proses pertumbuhan tubuh kita dengan sehat. Dengan cara bagaimana? Dengan merawat tubuh kita, seperti makan makanan sehat, berolahraga yang teratur, dan tidur yang cukup. Ya, harus menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan sehat, berolahraga teratur khususnya di pagi hari, dan tidur yang cukup. Ingat ya anak-anak Miss Rina, harus dapat dilakukan. Jangan banyak bermain, harus bisa diatur waktunya. Kapan untuk bermain, kapan untuk belajar, istirahat, dan makan. Oke anak-anak? Orang tua membantu siswa menjelaskan pentingnya makanan sehat untuk pertumbuhan. Lalu, orang tua dapat menunjukkan makanan sehat yang ada di rumah. Nanti kamu dapat menanyakan kepada orang tua bagaimana pentingnya makanan yang sehat untuk pertumbuhan. Dan makanan yang sehat itu yang bagaimana? Nanti minta ajari ya nak ya dengan orang tua atau kakaknya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Sekarang kita lanjut dulu dari pembelajaran yang kelima. Ya, coba perhatikan bukunya. Ayo mengamati gambar. Nah, ini gambar pertama, si Udin, si Beni dan teman-temannya sedang bermain pasir.
Ya nak, mereka sedang bermain pasir. Dan gambar yang kedua, kamu lihat di sini si Benny setelah bermain pasir tadi dia mencuci tangannya. Akan tetapi temannya si Edo, dia tidak mencuci tangannya tetapi langsung mengambil makanan. Apakah ini contoh yang baik, nak? Ini tidak menjadi contoh yang baik. Jika kita selesai bermain, apalagi memegang pasir, ingat untuk mencuci tangan terlebih dahulu, ya. Dan untuk gambar yang ketiga, ini tadi dampak dari si Edo yang tidak mencuci tangan setelah bermain. Apa yang dirasakan Edo? Iya, dia sakit nak, terbaring sakit karena dia tidak mencuci tangannya setelah bermain. Nah, inilah yang terjadi. Makanya kalau sudah selesai bermain, ingat untuk mencuci tangan. Lalu coba kamu lihat, berdasarkan gambar di atas, buatlah cerita. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Nah, kita membuat gambar cerita yang berdasarkan Miss ceritakan tadi. Kamu buat menjadi sebuah paragraf. Ya nak ya, bisa dibuat menjadi satu paragraf. Cerita tentang si Benny, si Udin, si Edo. Ya, dapat kamu buat di buku kamu. Ya, contoh ceritanya seperti ini. Perhatikan cerita tentang gambar yang tadi. Ya nak. Udin dan teman-teman sedang bermain tanah. Selesai bermain, Udin dan teman-temannya mencuci tangan terlebih dahulu. Tetapi, ada salah satu teman Udin yang tidak mencuci tangan dan langsung makan. Udin dan teman-teman makan bersama, mereka menikmati makanannya. Esoknya, teman Udin sakit. Ternyata ia adalah anak yang tidak mencuci tangan sebelum makan. Sekarang perhatikan kembali gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Maka teman Udin dapat melakukan hal berikut ini. Ya, kita isi dalam kolomnya nak ya. Salah satu hal yang menyebabkan dia sakit adalah karena makan sebelum mencuci tangan. Ya kan nak? Jadi, jangan seperti teman Udin ya nak ya. Ketika kamu selesai bermain atau kamu baru pergi ke suatu tempat, ingat sampai di rumah langsung cuci tangannya nak ya. Coba kamu perhatikan kembali, ada aturan sebelum makan ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Ya, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruhi. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dapat dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Ya nak, makanan yang bersih dan sehat itu harus ditutupi ya. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Ayo, siapa anak-anak Miss Rina kalau mau makan ingat untuk berdoa terlebih dahulu? Iya, bagus. Ya, harus dicuci dulu tangannya yang bersih dan berdoa sebelum makan ya nak ya. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan,
serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya juga adalah bintang, ya kan nak? Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, selalu berdoa sebelum dan sesudah makan berarti sudah melakukan pengamalan sila Pancasila. Oke anak-anak, dapat dipahami ya. Sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Selamat belajar anak-anak, lakukan yang terbaik dan tugasnya ada dalam video pembelajaran. Semangat, God bless you.